Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali di subrek saudara, matur nuwun. Bab 1161 Holden memandang Alex. Dia tahu bahwa anak berusia 3 tahun ini sama seperti Albert sebagai keturunan ber-IQ tinggi, jenius. Alex tidak hanya memiliki keahlian menembak yang luar biasa, tetapi juga merupakan peretas komputer papan atas. Putra Elena dan Pollard sangat baik, dia benar-benar melahirkan seorang putra yang luar biasa untuk Pollard. Bu, kamu tidak perlu takut, denganku, pria tampan ini tidak berani mengganggumu. Alex sama sekali tidak membutuhkan perlindungan Elena, sebaliknya, dia melindunginya di belakang. Alex memegang pistol mainan, menatap Holden dengan mata hitam besar, pria tampan, jika kamu ingin menggertak ibuku, kamu harus melewati aku dulu. Apakah Anda berani mendatangi saya, berani berkompetisi? Holden memandang Alex, yang diukir dengan bedak dan giok yang mengesankan, dan melengkungkan bibir tipisnya dengan geli. Anak kecil, kamu bukan lawan saya sekarang, tunggu 20 tahun sampai kamu bersaing dengan saya. Alex merasa jijik pria tampan itu, dan dia hendak memelintir ulat dengan dua alis halus. Holden tiba-tiba merasa bahwa ekspresi marah Alex sangat mirip dengan putranya Albert. Saat ini, Elena dengan cepat berkata, Alex, kamu salah paham, pria tampan tidak menggangguku, kami hanya membicarakan banyak hal. Bagaimanapun, Alex adalah putra Holden. Elena tidak ingin ayah dan putranya memiliki konflik saat pertama kali mereka bertemu, jadi dia berbohong. Apakah begitu? Tapi aku baru saja melihat pria ini. Mata Alex yang besar menoleh dengan keras kepala. Betapapun tingginya IQ anak-anak, mereka tidak dapat memahami dunia cinta orang dewasa. Mungkinkah ibu dan pria tampan itu baru saja bertepuk tangan untuk cinta? Tepuk tangan cinta, Elena bingung. Alex mengangguk penuh semangat. Ya, kata nenek, bertepuk tangan adalah cinta. Wajah kecil Elena yang menakjubkan berubah menjadi merah. Mengapa Mommy mengatakan ini pada Alex? Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menutupi mulut kecil Alex untuk menghentikannya berbicara omong kosong. Pak, Lu, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Elena menggendong Alex ke dalam mobil pengasuh mewah, yang dengan cepat melaju pergi. Dia membawa putranya pergi. Holden awalnya ingin membawa Elena kembali untuk malam itu. Tetapi Alex kecil membunuh rencananya di tengah jalan dan dia langsung merampok Elena, jadi dia kembali sendirian. Kembali ke kamar tidur, Holden mengangkat jari-jarinya yang khas dan membuka kancing kemejanya. Dia melepas bajunya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya. Kulit pria itu sehat, jelai, otot kuat, dan perut six-pack. Ini bukan sosok Jim yang berlebihan. Sebaliknya, itu seperti suaminya, itu sangat mahal. Segitiga terbalik sempurna mengikuti set yang mahal. Sabuk kulit hitamnya telah dituangkan ke dalam, membuat orang tampak tersipu. Holden melihat tanda air di bagian belakang kemejanya, yang baru saja disemprotkan dari pistol mainan Alex. Dia geli, jadi dia melengkungkan bibir tipisnya. Tapi segera senyuman di LPS-nya menghilang. Apa yang dia lakukan, itu dia dan anak Pollard, dia harus membencinya. Lebih dari 3 tahun lalu, dia mencoba memberikan obat aborsi kepada Elena dan ingin membunuh anak itu. Holden felt irritable. He dropped his shirt and went to the floor to chailing window. He stood there with his upper body and lit a cigarette quietly. Dua jari kurusnya menyesap rokok di antara keduanya, lalu mengeluarkan asap dari satu tangan di saku celananya. Pria berasap itu sedikit lebih misterius dan S3C. Saat ini, ada ding, dan ponselnya menerima pesan teks. Halo tampan. Bab 1162. Holden menyipitkan mata pada pesan teks sambil merokok. Dia tidak perlu menebak bahwa dia tahu itu dari putra Elena, Alex. Orang kecil ini tiba-tiba mendapatkan nomor ponselnya dan mengiriminya SMS. Holden merasa bahwa dia harus membenci si kecil ini, tetapi memikirkan penampilannya yang cerdas dan licik, Holden menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa membencinya. Tidak hanya dia tidak membenci anak kecil ini, dia bahkan sedikit menyukainya. Perasaan ini membuat Holden semakin kesal. Dia berencana untuk mengabaikan pesan teks ini dan tidak membalasnya. Segera ada, ding, SMS Alex datang lagi. Pria tampan, Anda sedikit kedinginan. Holden menggambar busur dangkal tipis, Dia tidak menahan dan mengembalikan sesuatu. Alex, tentu saja ada sesuatu yang terjadi, tampan. Apakah kamu telah melupakan satu hal yang sangat penting, yaitu, kencan buta dengan ibuku? Holden tiba-tiba teringat bahwa Alex telah meretas komputernya beberapa waktu lalu dan mengiriminya surat undangan kencan buta. Alex sebenarnya mengundangnya untuk kencan buta dengan Elena. Bagaimana dengan Pollard? Holden mengerutkan bibir tipisnya. Anak kecil, di mana ayahmu? Alex kecil, aku tidak punya ayah, apa artinya?
Holden berpikir sejenak, mungkinkah Elena dan Pollard sudah putus? Harus, kalau tidak, bagaimana Elena bisa menikahi Norman? Bahkan untuk seorang pria legendaris, seorang pria tidak boleh membiarkan wanita yang dicintainya menikahi orang lain. Dia tidak akan membiarkan Elena menikahi Norman. Saat ini, ding, SMS Alex datang lagi. Ganteng, ibuku, kamu juga tahu, putih, cantik, kaki besar panjang, Bu dolar T34C. Pandangan Holden mengarah ke putih, indah, kaki panjang, dan dia tidak mengajukan keberatan. Jelas sekali bahwa dia sangat menyenangkan di dalam hatinya. Tapi pandangannya tertuju pada 34C, di paruh kedua kalimat, dan alis heroiknya sedikit mengerut. Dia menjawab dengan sedikit, ibumu tidak memiliki C, tapi paling banyak B. Alex tidak yakin, ganteng, ibuku C. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengirimkan foto cantik ibuku. Melihat adalah percaya. Holden tersenyum di dalam hatinya, dia hanya melihatnya sebagai hal yang bisa dipercaya. Segera foto Alex muncul, dan Holden mengkliknya. Ini foto Elena. Elena sedang belajar berenang di kolam renang. Dia baru saja menuju ke darat. Dia mengenakan bikini yang lembut berwarna kuning. Dia memiliki sosok yang cantik dengan bagian depan dan belakang yang menonjol. Tidak diragukan lagi, kekasihnya basah, dengan kepala hitam murni. Ada air yang menetes ke bawah rambut, dan tetesan kristal kecil air menetes ke lekukan pipinya, membuat orang-orang melihat darah muncrat. Holden tidak menyangka Alex akan mengiriminya foto panas, memberinya keuntungan larut malam. Anak-anak tidak mengerti ini. Tetapi foto ini jatuh ke mata Holden, dan tenggorokan pria yang terangkat itu naik turun, digulir 2 kali. Alex, pria tampan, bagaimana kalau ibuku punya nilai C? Saya tidak bisa salah, nenek saya melakukan pengukuran yang baik untuk ibu saya, dan saya mendengar semuanya. Holden menyipitkan matanya yang tampan, masih merasa kering dan kering. Dia menjawab dengan sepatah kata, N. Mungkin karena punya bayi, sosoknya memang sedikit lebih gemuk dibanding 3 tahun lalu. Alex sangat senang, tampan. Apakah kamu merasa tergoda? Beritahu kalian, banyak sekali pria yang menyukai ibuku, mereka bisa mengantri ke Prancis dari sini. Kalian harus cepat. Holden merasa Alex benar-benar seorang salesman yang baik untuk ibunya. Dengan, ding SMS Alex ada di sini lagi pria tampan, jangan bilang aku tidak membantumu, nah, ini WeChat ibuku, kamu bisa langsung menambahkannya. Alex kecil tidak terlihat. Bab 1163. Ketika dia berada di Darrenville sebelumnya, Holden menginstal WeChat untuk Elena, tetapi setelah keduanya putus, dia berhenti menggunakan, dan bahkan WeChat menghilang di teleponnya. Sekarang Alex memasukkan akun WeChat Elena, dan dia mengkliknya. Foto profil WeChat Elena adalah miliknya sendiri. Dia sedang berjalan-jalan saat matahari terbenam, dan angin malam berhamburan dengan gaun hitamnya dan rambut hitamnya yang murni. Dia hanya menunjukkan satu sisi wajah, tetapi sisi sampingnya sangat indah seperti lukisan tinta, menarik perhatian orang. Dia sepertinya telah mengambil banyak foto yang indah. Holden mengawasi sebentar, lalu diam-diam mengunduh WeChat, mendaftarkan akun, dan dia menambahkan Elena. Namun setelah menunggu, Elena tidak lolos. Kenapa dia belum lulus? Holden selesai merokok di tangannya. Dia merokok sedikit cemas, membalik-balik foto Elena di tangannya. Sebenarnya, hanya ada 2 sisi kiri dan kanan, tetapi dia melihat dan melihat lagi. Dia tidak pernah mengira dia bukan pria yang dangkal, tetapi dia sangat menyukai kecantikan Elena. Elena masih belum gagal membuatnya terkesan. Holden menjepit budot tete rokok di asbak, lalu melemparkan telepon ke tempat tidur besar yang empuk. Dia memasuki kamar mandi dan mulai mandi air dingin. Dia sangat membutuhkan air dingin untuk menekan stres tubuhnya yang sedang terbakar. 10 menit kemudian, Holden mandi air dingin dan keluar. Dia mengenakan jubah mandi putih dan menyeka rambut pendeknya yang basah dengan handuk di tangannya. Dia mengangkat telepon tenang, Elena tidak pernah bertanya padanya. Apa maksudnya? Holden menambahkannya lagi, dan kali ini dia meninggalkan pesan, saya Albert. Segera dengan, ding, Elena lewat dan menambahkannya. Holden menggerakkan bibir tipisnya, wanita, bermainlah denganku, kamu masih lembut. Pesan WeChat Elena datang dengan cepat, dengan kejutan, Albert, ini benar-benar kamu, Guru Xia sangat merindukanmu, apakah kamu merindukan Guru Xia? Holden duduk di tempat tidur, bersandar malas di kepala tempat tidur, mengirim pesan WeChat ke Elena atas nama putranya Albert, pikirkan. Elena tidak tahu, dia benar-benar mengira itu adalah Albert yang mengobrol dengannya, dia sangat senang. Albert, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini, apakah kamu makan dan tidur nyenyak? Holden meletakkan jari-jarinya yang ramping di tombol untuk mengetik, aku mengalami saat-saat yang buruk.
Ayah tidak menjagaku, dan dia tidak pulang pada malam hari. Pada saat ini, Elena sudah kembali ke rumah untuk mandi, dan dia juga berbaring di tempat tidur untuk mengirim pesan WeChat ke Albert, dan sekarang dia membaca Albert mengatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan baik, dan hatinya segera mulai menarik. Albert belum memiliki mumi sejak dia masih kecil, dan sekarang ayahnya masih tidak merawatnya, sangat menyedihkan. Elena, apa yang ayahmu lakukan setiap hari? Holden, ayah sibuk berkencan setiap hari. Ada terlalu banyak wanita yang menyukai ayah saya, dan mereka semua berusaha keras untuk bisa dekat dengannya. Elena tidak tahu harus berkata apa sekaligus. Dia dan Holden tidak bisa kembali. Holden baru berusia 32 tahun ini. Dia adalah pria yang prima dan memiliki kebutuhan fisik yang kuat. Dia tidak akan menemukan wanita di luar dan tidak akan menikah di masa depan. Itu pasti tidak mungkin. Tapi bagaimana dengan Albert? Holden menunggu, tetapi sebelum dia bisa menjawab, dia mengirim pesan lain. Peri guru, tolong jadilah ibuku. Bab 1164. Elena melihat WeChat yang dikirim oleh Albert, peri guru, jadilah ibuku. Hati Elena melonjak, dan Albert dapat mengirim pesan teks seperti itu, yang menunjukkan bahwa Albert sangat menyukainya di dalam hatinya, dan dia sangat bahagia. Tapi, Elena menjawab Albert, aku khawatir ini agak sulit. Ayahmu tidak menyukai peri guru. Holden melihat balasan ini, jari-jarinya bergerak cepat, dan dia mengetik sebuah baris, sebenarnya, ayahku sangat menyukaimu. Setelah mengetik baris ini, Holden menyesalinya lagi. Dia menghapus, sangat, dan mengubahnya menjadi, saya pikir ayah saya sedikit menyukaimu. Holden masih merasa tidak enak. Dia hanya menghapus semua kata-kata ini dan menjawab dengan pesan, peri guru, kamu belum mencobanya. Bagaimana Anda tahu bahwa ayah saya tidak menyukai Anda? Elena, tapi, bagaimana cara mencobanya? Holden mengangkat alis pedang heroiknya, menunjukkan bayangan hitam. Peri guru ingin mengejar ayahku. Wanita-wanita itu mencoba yang terbaik untuk mendekati ayah saya. Peri guru juga harus menciptakan kesempatan untuk membuat ayahku merasa kamu memiliki cinta yang dalam padanya. Elena menerima balasan ini, Albert benar-benar membiarkannya mengejar Holden. Ingin Holden merasakan cintanya yang dalam. Elena bertanya-tanya apakah kata-kata ini dibuat oleh Albert. Tampaknya berita rendah Holden konstan dalam 3 tahun terakhir. Albert telah dipengaruhi oleh ini sejak dia masih kecil, sedikit lebih awal. Matang. Tentu saja, Alex juga sedikit lebih awal. Matang. Elena sakit kepala. Dia berpikir sejenak, tidak tahan mengecewakan Albert, jadi dia menjawab, lalu, peri guru harus bekerja keras. Holden dengan cepat mengangkat bibir tipisnya, seperti serigala jahat yang kuat yang menangkap kelinci putih kecil, peri guru, ayolah. Perjamuan pertunangan antara Elena dan Norman hanya 3 hari kemudian. Karena waktu yang ketat, Elena akan mencoba gaun pengantin pertunangan hari ini. Di mall, pemandu belanja yang antusias tersenyum, Nona Sia, ikut saya, gaun pengantin ada di dalam. Baik, Elena mengikuti. Saat ini, ding, dan ponselnya WeChat datang lagi, yang dikirimkan kepadanya oleh Albert. Klik untuk membukanya dan lihat, Albert, peri guru, di mana kamu sekarang? Elena, Albert, saya di sini di mall. Albert tidak membalas pesan tersebut setelah mengirim pesan WeChat. Nona Sia, tolong lihat, ini gaun pengantin yang disesuaikan untukmu. Elena mengangkat matanya, di ruang besar, di depannya ada cermin besar dari lantai ke langit-langit, lampu kristal emas sampahnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyinari gaun pengantin. Ini adalah gaun pengantin model gendongan, dengan kupu-kupu berenda yang terbang dari pinggang hingga pundak yang harum, tekstur tule yang ringan dan area renda yang luas bertabrakan dengan perasaan romantis kabur yang mempesona, yang sangat indah hingga yang ekstrim. Murid cerah Elena tiba-tiba menyusut. Betapa indahnya gaun pengantin. Dia tampak disihir, menarik kakinya yang kurus, dan datang ke gaun pengantin ini. Tangan putih lembut kecil itu terulur perlahan, dan dia menggunakan ujung jarinya yang lembut untuk memegang sepotong kecil rok kain kasa tipis, begitu indah. Ini sangat cantik. Setiap wanita tidak bisa menolak gaun pengantin yang indah. Nampaknya setelah pernah mengenakan gaun pengantin, kehidupan seorang wanita menjadi sempurna. Elena sedikit malu. Dia memikirkan pernikahannya dengan Holden. Dia menikah dengan Holden. Dia bahkan tidak datang untuk menyambutnya di Darrenville pada saat itu. Dia pergi ke Green Garden sendirian. Bab 1165 dia secara alami tidak memiliki kesempatan untuk mengenakan gaun pengantin untuknya. Memikirkan hal ini, Elena merasa sangat menyesal. Kali ini, bertunangan dengan Norman hanyalah sebagian dari rencana. Dia tidak benar-benar bertunangan,
tetapi gaun pengantin ini nyata dan indah. Nona Xia, masuk dan coba gaun pengantin ini, kata pemandu belanja itu. Elena kembali ke akal sehatnya, bibir merahnya terangsang, dan suasana hatinya menjadi sangat baik. Padahal, mengenakan gaun pengantin sendiri dan memakainya untuk dirinya sendiri sudah cukup bagus. Oke, aku akan masuk dan mencobanya sekarang. Dia berjalan ke ruang ganti. 10 menit kemudian, Elena membuka pintu ruang ganti dan berjalan keluar. Wow, pemandu belanja dengan cepat tersentak dan berseru, Nona Xia, kamu terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin. Aku akan terpesona olehmu. Petik 2. Elena mengangkat matanya untuk melihat ke cermin besar dari lantai ke langit-langit di depan. Tercekik sejenak, otot-otot halus putih dan berminyak gadis itu tersembunyi di bawah lapisan kain kasa tipis, diperas dan menawan, dengan selempang v-neck, gaya ikat pinggang, dan rok trailing. Dalam gaun pengantinnya, dia murni dan feminin, bersinar cerah. Nona Xia, di hari pernikahanmu, kamu pasti pengantin paling cantik di dunia. Ada riak di hati Elena, dan dia perlahan mengangkat bibir merahnya. Iya, dia benar-benar cantik sekarang. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sosok tinggi di cermin, itu adalah Holden. Holden ada di sini. Elena tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang, bulu tipisnya bergetar seperti sayap kupu-kupu. Hari ini, Holden mengenakan kemeja hitam dan celana panjang hitam. Dua kancing kemeja tidak dikancingkan, memperlihatkan tulang selangka S3-sinya. Dia berjalan perlahan dan mantap dari karpet merah, gerakannya dipenuhi dengan keanggunan dan kebangsawanan. Dan jauh di atas. Sekarang matanya yang dalam dan sipit tertuju padanya, dan melihatnya mengenakan gaun pengantin, matanya bersinar karena terkejut. Wajah cantik Elena dengan cepat terbakar, dan kedua tangan kecilnya menarik-narik ujung roknya, membuatnya sedikit malu dan malu. Holden, kenapa kamu di sini? Anda di sini untuk menemukan saya. Bagaimana Anda tahu bahwa saya di sini? Elena mengajukan 3 pertanyaan sekaligus. Holden menarik kaki panjangnya dan mendatanginya. Dia memandangi wanita kecil yang sangat cantik ini, suaranya rendah dan magnetis, dan dia mengucapkan 2 kata, sangat indah. Menawan, dia bilang itu indah, di mana Elena berpikir bahwa dia akan melihatnya mengenakan gaun pengantin. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gigi putihnya, dan tiba-tiba dia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu tidak memakai pakaian? Holden berkata tiba-tiba. Jantung Elena melonjak, dia telah memakai bagian dalam pakaian, tapi gaun pengantin ini bergaya tali ikat dan dikenakan di bagian dalam. Pakaiannya tidak pantas, jadi dia tidak memakainya. Elena mengangkat matanya untuk melihat pria itu, hanya untuk melihat bahwa tatapan pria itu tertuju padanya. Gaun pengantin ini terbuat dari bahan renda yang lembut, yang sedikit transparan. Sebuah wajah kecil sebesar telapak tangan tersipu, dan dia dengan cepat menutupi pipinya dengan 2 tangan kecil, dan berkata dengan marah, Holden, di mana matamu? Dia adalah sungai yang sangat kotor, hooligan, fokusnya akan selalu salah. Holden tampak tenang dan murah hati, tanpa menutupi, dan berkomentar, kamu benar-benar memiliki 34C sekarang. Petik 2. Petik 2. Darah dari tubuh Elena mengalir ke otaknya, dan dia memelototinya dengan kesal, dan tiba-tiba berkata, apa urusanmu? Bab 1166. Elena berbalik untuk berlari, tapi Holden mengulurkan tangan besarnya dan meraih lengan rampingnya, dan dengan sedikit tarikan, tubuh langsing dalam gaun pengantin jatuh ke pelukan lembut dan hangatnya. Holden, apa yang kamu lakukan? Ada orang di sini. Elena dengan cepat berdiri tegak, mencoba mendorongnya menjauh. Saat ini, pemandu belanja di samping mereka tersenyum, Nona Xia, apakah ini tunanganmu? Wow, kalian pria tampan dan wanita cantik adalah pasangan yang sangat cocok. Kalian dilahirkan sebagai pasangan. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat pernikahan, harmoni 100 tahun. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Panduan belanja ini salah paham, dia bukan tunangannya. Wajah kecil Elena yang menakjubkan memerah, dia ingin menjelaskan, tapi kali ini dia hanya akan menjelaskan semakin banyak kekacauan yang akan terjadi. Lengan kuat Holden mencengkeram pinggang rampingnya seperti lingkaran besi. Melihat rasa malu yang meluap dari alis halusnya, dia perlahan menggerakkan bibir tipisnya dan berbisik, jangan bergerak. Untuk apa? Holden mengambil kerudung putih di sampingnya dan meletakkannya di kepalanya. Tubuh ramping Elena bergetar, dan dia benar-benar menutupinya dengan kerudung. Saat ini, ada serangkaian langkah kaki di luar pintu, dan 2 orang datang, Norman dan Sylvia. Sylvia berkata dengan suara yang manis, Brother Norman, saya mendengar bahwa Sister Elena datang untuk mencoba gaun pengantin hari ini.
nanti Anda akan pergi ke pantai untuk mengambil foto pernikahan. Saya akan mengikuti Anda seperti bola lampu. Maukah kamu menyambutku? Norman tersenyum sopan. Wah, Sylvia, kamu datang ke sini hanya untuk memberi referensi kepada Elena. Elena dengan cepat mengangkat muridnya yang besar dan cerah untuk melihat ke arah Holden. Norman dan Sylvia ada di sini. Tidak akan baik untuk dilihat oleh mereka. Pertama-tama lepaskan aku, Holden. Jangan bergerak. Holden menutup telinga kedua orang yang perlahan-lahan mendekati luar. Dia menahan tubuh langsing Elena, lalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat kerudung dari kepalanya sedikit demi sedikit. Elena gemetar dengan keras, dan ada kaitan sakral ini dalam pernikahan. Calon pengantin pria dengan lembut mengangkat kerudung calon pengantin wanita. Semua yang terjadi hari ini di luar dugaannya. Dia adalah orang pertama yang melihatnya mengenakan gaun pengantin, dan dia juga membuka kerudungnya. Hati Elena tiba-tiba melunak dan melembut pada saat seperti itu, seperti bulu yang dengan lembut menyapu, riak berputar-putar. Dia berpikir bahwa penyesalan di hatinya telah terpenuhi. Gaun pengantin ini sepertinya dikenakan untuknya. Holden memegangi wajah kecilnya yang menakjubkan dengan tangan besarnya. Dia membuka kerudungnya dan dia secantik mawar merah yang indah. Sekarang dia menatapnya, matanya yang jernih berair dan gelap, dan dia menunduk. Sesel, pes merahnya langsung. Bau harum pria itu menyerbu lagi, dan kaki Elena melunak dan hampir jatuh ke tanah. Dia tidak menutup matanya, dia hanya menatapnya seperti ini. Sejak mereka bertemu, ini adalah ses terlembut yang pernah dia sesnya yang sekarang lembut dan tidak kehilangan kekuatan, dengan penuh kasih dilemparkan ke atas pes merahnya, dan kemudian membuka giginya dan menyerang kota. Dia meraih mata tampannya dan menikmati ses ini. Jelas sekali bahwa dia sangat menyukai sesing, dan ses membuatnya merasa nyaman. Kedua tangan kecil Elena menekan pipinya perlahan-lahan meringkuk, meraih kemeja di atas pipinya, dan dengan cepat menarik keluar lipatan. Kali ini, suara Norman dan Sylvia terdengar dari luar pintu lagi. Mereka berdua sudah tiba, tepat di luar pintu. Kakak Norman, kakak Elena ada di sini, kan? Elena tiba-tiba terbangun, dan dia mulai mendorong Holden dengan keras. Holden, orang-orang telah tiba. Holden menolak untuk melepaskannya, dan bahkan mengerutkan alis pedangnya karena gangguan itu. Hari ini, bicaralah dengan jelas dengan Norman. Bab 1167. Apa katamu? Katakanlah pernikahannya dibatalkan, kamu tidak bisa menikah dengannya. Tidak, Holden perlahan menyempitkan matanya yang dalam dan sipit, dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan melakukannya untukmu. Dia berbalik untuk keluar mencari Norman. Jantung Elena berdegup kencang, dia segera mengulurkan kedua tangan kecilnya dan memeluk tangan lembut Holden, menurunkan postur tubuhnya dan memintanya dengan lembut, Holden, jangan lakukan ini, kamu akan mengacaukan bisnisku. Berangkat, Holden mengerutkan bibir tipisnya, dan memerintahkan dengan suara dingin. Elena tidak berani melepaskan, dia tahu bahwa tidak ada gunanya bersusah payah dengan Holden saat ini, dia sangat maskulin di tulangnya dan dia hanya bisa lembut. Elena membenamkan wajah kecilnya di pipinya yang halus dan mengelusnya dengan genit, lalu mengangkat wajah kecilnya dan menatapnya dengan memohon, "Merlu." Suara genit Elena lembut dan manis, dan dia berinisiatif memanggilnya Tuan Lu. Air Holden dengan cepat mati rasa, dan tangan besarnya menggenggam air lembutnya dan mendorongnya ke depan dinding. "Elena, aku baik sekali di matamu, Tuan Lu." Dia telah melihat kehati-hatiannya, tetapi dia juga menikmati kehati-hatiannya. Elena telah bersamanya selama beberapa tahun, tetapi dialah yang mengambil inisiatif. Sekarang dia merendahkan, melihatnya datang untuk membujuknya, dan dia terlihat sangat muda. Elena ragu-ragu sejenak, lalu berjinjit dan mengacak-acak sudut LPS-nya dengan aktif. Holden meletakkan satu tangan besar di dinding, dan tangan besar lainnya memegang tangannya yang lembut dan tanpa tulang, lalu menyeret tangan kecilnya ke bawah perlahan. Wajah kecil Elena yang menakjubkan berubah menjadi merah, dan dia dengan cepat mengencangkan tinjunya, menolak untuk bekerja sama. Norman dan Sylvia dari luar telah tiba. Norman mengulurkan tangan dan memakai kenop pintu, dan hendak mendorong pintu untuk masuk. Saraf otak Elena sangat tegang, dan pendengarannya menjadi lebih akut. Dia sudah mendengar suara kenop pintu berputar, dan pupil matanya yang cerah tiba-tiba menyusut. Dia memandang Holden dan berkata, "Holden, seseorang datang." Meskipun dia dan Norman hanya menjalin hubungan kerjasama, sangat memalukan bagi Norman dan Sylvia melihat keterlibatannya dengan Holden. Holden juga mendengar suara itu. Meskipun dia sama sekali tidak peduli dengan dua orang di luar,
Dia tidak ingin ada orang ketiga yang melihat kecantikan Elena saat ini dan cara dia diintimidasi oleh seorang pria. Holden memeluk air kecil Elena dan mendorongnya ke ruang ganti. Dengan klik di detik berikutnya, pintu terbuka dan Norman serta Sylvia masuk. Tapi tidak ada orang di dalam. Sylvia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, "Kakak laki-laki Norman, kakak Elena, bukankah dia mengganti gaun pengantinnya di sini? Mengapa saya tidak bisa melihat Sister Elena?" Norman juga sangat aneh, dia berteriak, "Elena! Elena!" Petik 2. Elena dan Holden sekarang bersembunyi di ruang ganti. Holden menundukkan kepalanya, Peskurusnya jatuh ke daun telinga seputih salju dan mulai berkata, "Jawab mereka." Elena. Holden membuka tinju kecilnya yang erat satu persatu dengan kekuatan yang kuat yang tidak bisa disingkirkan, dan mengancam dengan suara bodoh, "Bersikaplah baik, atau aku tidak akan keberatan membiarkan mereka menonton siaran langsung." Bab 1168 Elena diancam. Elena selalu sangat pemalu dalam hal pria dan wanita, dan dia tidak bisa melepaskan salah satu yang membuatnya tersipu ketika dia menggodanya. Sekarang Holden menjebaknya di ruang ganti dan memintanya melakukan hal semacam ini. Ini telah merusak intinya. Elena membuka mulutnya dengan marah dan menggigit bahunya yang kaku. Holden kesakitan, dan matanya yang sipit dengan cepat ternoda merah-merah. Dia mencubit tali air Elena, ingin mematahkannya dengan kuat, dan dia membantingnya kembali ke panel pintu. Ada ledakan, dan ada suara. Suara ini dengan cepat menarik Norman dan Sylvia keluar, dan mata keduanya tertuju pada pintu loker yang tertutup. Sylvia berkata, "Hei, apakah saudari Elena mengganti gaun pengantinnya di dalam?" Norman berjalan mendekat, "Elena, apakah itu kamu?" Elena dengan cepat melepaskan mulutnya. Dia menggigit Holden, "Ya, tapi dia benar-benar membuat suara yang keras. Pria ini sangat sombong. King of Valleys, ini aku sedang mengganti gaun pengantin di dalamnya." "Ukuran gaun pengantin ini, sepertinya ukurannya tidak pas," Elena berbohong. Norman berhenti, "Kalau begitu, apakah Anda ingin saya meminta seseorang untuk membantu Anda?" Elena dengan cepat menolak, "Tidak, saya akan mencoba lagi." "Baik." Norman pergi. Saraf kranial Elena mengendur saat dia mendengarkan langkah kaki yang memudar. Pada saat ini, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, dan Holden menundukkan kepalanya dan memblokir R3DL. PS-nya. Elena dengan cepat mendorongnya, "Holden, lebih ringan, jangan meninggalkan bekas pada saya akan mengambil foto pernikahan nanti." Holden menatapnya dengan ganas, "Aku kamu sepanjang malam tadi malam dan merasa tidak nyaman. Sekarang buka B3 IT saya." Petik 2. Norman duduk di sofa dan membaca koran, diam-diam menunggu Elena, tetapi Sylvia sudah tidak sabar. Dia memeriksa waktu, "Brother Norman, Sister Elena masih belum keluar, ini 10 menit telah berlalu." Norman melihat ke koran dan tidak melihat ke atas, mencoba gaun pengantin lebih merepotkan dan pasti akan memakan waktu. "Sylvia, kenapa kamu lebih cemas daripada aku untuk melihat calon pengantin?" Karena tercekik, Sylvia tidak berkata apa-apa. Dengan sekali klik, pintu ruang ganti terbuka dan Elena keluar. "Sister Elena, kamu akhirnya keluar, kenapa kamu tidak memakai gaun pengantin?" Sylvia berlari ke depan. Elena telah melepas gaun pengantin dan mengenakan pakaiannya sendiri. "Oh, gaun pengantin itu terlalu kecil untuk saya pakai." Norman datang, dan dia menatap Elena saat ini. Wajah kecil Elena yang cantik memerah, seperti pemerah pipi yang memabukkan, dan seluruh dirinya seperti tulang bunga yang mekar, menakjubkan dan menawan. Norman belum pernah melihat Elena seperti ini sebelumnya, dan dia hanya bisa melirik 2 kali. Dalam kesannya, Princess of Wonderland selalu ramping dan cerdas, tenang dan berani, tetapi sekarang dia bahkan memiliki sentuhan kelembutan di alisnya. Orang tidak bisa berpaling. Norman perlahan menyempitkan mata tinta itu. Jika Elena tidak bersama pria itu sekarang, dia pasti tidak akan mempercayainya. Norman melirik ke ruang ganti. Sekarang pintu ruang ganti terbuka, tidak ada orang di dalam, dan tidak ada yang aneh. Namun, tidak ada kelainan yang merupakan kelainan yang sebenarnya. Elena sama sekali tidak mengganti pakaian di sana sekarang. Bab 1169. Siapa laki-laki itu? Norman masih penasaran. Yang membuatnya penasaran adalah pria seperti apa yang bisa mengendalikan Princess of Wonderland yang menakjubkan dan anggun ini. Sylvia menutup mulutnya dan tersenyum, "Sister Elena, bagaimana mungkin gaun pengantinnya kecil? Mungkinkah kamu menjadi gemuk?" Petik 2. Elena sama sekali tidak ingin peduli pada Sylvia. "Elena, waktunya masih terlambat, aku akan meminta desainer untuk memodifikasi gaun pengantin ini nanti, ayo kita foto pernikahan sekarang," kata Norman.
Ya, aku akan pergi ke kamar mandi dulu. Elena pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, dia berdiri di depan wastafel dan menggosok tangannya dengan kuat. Tetapi ketika dia mengingat apa yang terjadi di ruang ganti, dia merasa tangannya tidak dapat dicuci bersih apapun yang terjadi. Holden pria itu. Elena malu dan marah di dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat membersihkan emosinya, dan kemudian keluar. Berjalan keluar, Elena dengan cepat melihat tubuh tegak yang familiar, Holden. Dia tiba-tiba datang lagi. Holden sekarang berdiri di samping Norman. Dua pria tampan sedang berbicara, dan Sylvia sangat senang bertemu Holden secara kebetulan. Dia berdiri di samping Holden, matanya penuh dengan bayangannya. Itu adalah kekaguman dan cinta. Saat ini, Norman melihat Elena, dan dia berkata, "Elena, kamu baru saja datang ke sini. Ini Tuan Lu, saya kebetulan bertemu dengannya di sini hari ini." Elena berjalan mendekat, pupilnya yang cerah jatuh ke tubuh Holden, kemeja hitam dan celana panjang hitamnya tidak ada lipatan atau berantakan sama sekali, barusan S3 dan dekaden. Hasratnya pun lenyap sama sekali, dan dikembalikan ke mantan tampan, mahal dan dilarang. Ingin terlihat dingin. Elena memikirkan sebuah kata, binatang berpakaian. Dia mengangkat bibir merahnya dan menyapanya dengan murah hati, "Merlu, halo, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Petik 2. Holden baru saja merasa puas, dan sekarang dia dalam suasana hati yang baik. Dia mengangkat alis heroiknya dan menatap Elena, "Princess of Wonderland, kita baru saja bertemu." Begitu kata-kata ini keluar, suasana membeku. Elena. "Bapak, Lu, Sister Elena, apakah Anda baru saja, di mana Anda bertemu?" Sylvia bertanya. Elena memelototi Holden dengan tajam. Dia menggodanya, "Pria jahat ini, Presiden Holden, kamu salah mengingatnya, kita baru saja tidak bertemu." "Oh, bukan." Holden melihat ledakan bulu Elena. Dia meringkuk pes dan tersenyum. Apa yang dikatakan Princess of Wonderland adalah apa itu? Elena merasa bahwa dia akan mengeluarkan seteguk darah tua di tenggorokannya. Norman memandang Holden dan Elena, mata hitamnya memancarkan pikiran yang dalam. Jika dia masih menebak-nebak hubungan antara keduanya pada awalnya, maka dia yakin sekarang bahwa Holden adalah orangnya. Holden adalah orang yang mengendalikan Elena. Sylvia juga merasakan aura antara Holden dan Elena agak hangat. Rancu. Oh, selama mereka berdua bersama, sepertinya tidak ada pihak ketiga yang bisa masuk. "Bapak, Lu, Brother Norman dan Sister Elena akan pergi ke pantai untuk mengambil foto pernikahan. Saya ingin pergi juga, mengapa kamu tidak ikut dengan kami?" Sylvia dengan hormat mengundang. Elena melirik Sylvia tanpa berkata-kata. "Kaulah yang berani mengambil foto pernikahan, bukan?" Bab 1170. Elena tidak ingin Holden mengikuti, dia ingin menyingkirkan orang yang masih tersisa ini. Pada saat ini, Holden mengangguk. "Saya kebetulan bebas hari ini, jadi mari kita pergi dan melihat-lihat Raja, Putri Negeri Ajaib, tidak keberatan." Pikiran yang tenang. Tentu saja aku tidak keberatan. Saat ini, Elena mendengar apa yang dikatakan Norman di sisinya, dia berkata. Mata sipit Holden tertuju pada wajah labu pahit Elena. "Princess of Wonderland, kamu sepertinya tidak menyambutku." "Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Lu akan pergi dengan saya dengan senang hati." Elena memaksakan senyum yang agak cerah dengan paksa. Keempatnya berangkat bersama dan pergi ke pantai. Lautan awan ini merupakan pantai terindah di West Repal. Tidak ada siapa-siapa. Ini belum dikembangkan beberapa tahun yang lalu. Belakangan, seorang pengembang kaya datang dan membeli laut ini langsung untuk dikembangkan. Legenda bertuliskan di sini pemandangan yang indah dan awan putih dan langit biru yang indah, sehingga dinamai Yunhai. Mereka berempat dibedakan. Jadi pemilik resor Yunhai buru-buru menyapa mereka. "Raja Norman, Presiden Holden, Putri Negeri Ajaib, Putri Sylvia, sambut semua orang di resor saya." Norman berkata, "Sama-sama, Tuan Zhao," sang pemilik, tertawa, "saya telah menyiapkan kamar presidensial untuk Anda. Semua orang akan masuk dan istirahat. Koki restoran telah menyiapkan makanan mewah untuk Anda. Setelah Anda selesai makan, kami akan mengambil foto pernikahan." Mata Sylvia berbinar. "Merzao, kudengar kau punya kamar suite presidensial tertinggi dengan pemandangan indah. Apakah kita tinggal di suite presidensial tertinggi ini?" "Ini," Zhao berkata dengan malu-malu, "maaf Putri Sylvia, suite presidensial tertinggi kita tidak terbuka untuk umum. Ini adalah kamar pribadi kami yang besar." "Besar?" Norman menunjukkan rasa ingin tahu. "Apakah pengembang yang membeli lautan awan ini?" Pria ini sangat rendah hati dan misterius. "Saya mendengar bahwa belum ada yang melihat wajah aslinya. Tuan Zhao,
Siapa pria ini? Sylvia bertanya dengan rasa ingin tahu. Elena bisa dimengerti, pangeran dan putri kerajaan seperti Norman dan Sylvia sangat tertarik pada orang kaya, biaya istana sangat besar dan membutuhkan dukungan finansial. Tuan Zhao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya malu mengatakan bahwa saya belum pernah melihat wajah yang mulia." Bahkan Tuan Zhao belum pernah melihatnya, semua orang bahkan lebih penasaran. Norman memandang Elena di sampingnya. "Elena, ayo masuk." "Baik." Elena mengangguk. Tuan Zhao dengan cepat mendengar suara indah Elena, dan dia mengangkat kepalanya dengan berani. Saat melihat wajah langsing Elena, ia kaget, jelas karena penampilannya yang memukau, mengejutkan jiwanya. Konon Princess of Wonderland memiliki penampilan yang cantik. Ini pertama kalinya Zhao melihat Elena, dia belum pernah melihat gadis secantik itu seumur hidupnya. Matanya tertuju pada tubuhnya, dan dia tidak tahan untuk menjauh. Pada saat ini, Tuan Zhao merasakan tatapan dingin dan suram menimpanya. Dia mengangkat kepalanya dan segera berlari ke mata sempit Holden yang dalam. Sekarang Holden menatapnya dengan samar, tatapannya menyeramkan. Kulit kepala Zhao mati rasa, dan dia merasakan hawa dingin keluar dari telapak kakinya tanpa alasan. Dia tidak berani menyinggung Holden, caebol top dunia. "Bapak, lu, haha," Tuan Zhao berkata sambil tersenyum. Holden meliriknya, lalu melepaskan kaki panjangnya dan pergi. Di satu sisi, Sylvia mendapat panorama pemandangan ini. Tampaknya Zhao ini selalu menatap Elena. Menariknya, Sylvia mengaitkan bibir merahnya dengan aneh dan mengikutinya. Di restoran,